Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Gumelar. Saya di sini akan mempresentasikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Riki Ahmad SHIMM dengan materi Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Sejarah perjuangan yang berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu dengan berbagai cara dan bertahap. Dengan itu, sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya Pancasila. Penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak semula imperialisme itu menjajakan kakinya di Indonesia. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 dengan membentuk BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Namun akhirnya bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang atas sekutu yang akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Dalam perihal ini, Indonesia mengalami dalam beberapa masa, yang diantaranya 1. Masa kejayaan Kerajaan Nusantara. Yang kedua, masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang ketiga, masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, masa kejayaan Kerajaan Nusantara. Sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara, serta masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, nilai-nilai Pancasila sudah ada di masyarakat saat itu terkait dengan sistem kepercayaan masyarakat akan eksistensi Tuhan. Menurut sejarah, sejauh pengandaian sejarah diterima, Pancasila dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa sudah ada nilai-nilai yang meskipun masih secara samar-samar tertanam dan berakar di masa lalu dan tetap berlalu dalam masyarakat Indonesia saat ini. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada. Pancasila juga merupakan hasil dari interaksi masyarakat yang hidup di Indonesia selama berabad-abad. Sekitar abad 5, sudah ada kerajaan yang tumbuh yaitu Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat. Berdasarkan sejarah agama Hindu, sangat berpengaruh masa itu. Kemudian memasuki abad 7, Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera tumbuh dengan basis agama Buddha, yang mereka bawa dan berhasil menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara dan menjalin hubungan perdagangan dengan Cina dan India. Untuk yang kedua adalah masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Bersamaan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Mereka adalah orang-orang Portugis yang diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah yang memberikan keuntungan dan kekayaan. Masuknya Belanda atau VOC pada tahun 1602 menimbulkan perlawanan rakyat pada abad ke-17 sampai ke-19 yang bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Hubungan dengan bangsa Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat Indonesia, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme,
Meskipun paham-paham tersebut telah ada dalam Eropa pada abad ke-18, namun mulai masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-20, kecuali liberalisme. Selangkah demi selangkah, kompeni mulai berhasil menanamkan kekuasaan politik di Indonesia. Tujuan yang selalu diikuti dengan tujuan politik, Ambon tahun 1605 ditundukkan dan berarti Maluku sudah dikuasai. Tahun 1870, Belanda membuat kebijakan liberalisasi untuk Hindia Belanda. Ide-ide liberal berpengaruh kuat terhadap bidang ekonomi, yaitu menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan pemerintah. Untuk selanjutnya, ada pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini ditandai dengan terbentuknya Gerakan Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan gerakan inilah yang mengawali gerakan nasional untuk mewujudkan bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Kemudian lahirlah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Misalnya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909 yang kemudian berganti menjadi Syarikat Islam pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Lalu muncul Indis Party pada tahun 1913. Partai Nasional Indonesia 1927 dan mulailah perjuangan nasional Indonesia yang menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jepang masuk Indonesia membawa propaganda. Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia. Saat Jepang semakin terdesak dalam perang melawan Sekutu Barat, Jepang kemudian bersikap murah hati pada Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang memberikan janji keduanya berupa kemerdekaan tanpa syarat. Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, lalu dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Untuk selanjutnya, ada pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang biasa disebut Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Muhammad Hatta dengan 21 anggota. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pemerintah Jepang memberitahukan bahwa PPKI dilarang untuk mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan. Dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, bangsa Indonesia mengambil keputusan sendiri secara sepihak dengan cara memproklamasikan kemerdekaan. Putusan sepihak yang diambil bangsa Indonesia ini membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan sebagai hadiah dari Jepang, melainkan kemerdekaan atas dasar perjuangan dengan kekuatan sendiri. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang disusun oleh BPUPKI tidak digunakan dan diganti dengan naskah proklamasi yang baru. Teks proklamasi dirumuskan dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama Indonesia setelah disetujui oleh anggota-anggota PPKI dan para pemuda yang hadir di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Menjelang dini hari tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu yang sama pula yaitu tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan suatu proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang melahirkan negara kebangsaan yang berbentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Untuk yang selanjutnya, masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi yang pertama pada masa 1945 sampai 1949. Proklamasi kemerdekaan secara ilmiah mengandung arti sebagai berikut. A. Sudut ilmu hukum yuridis.
Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional. B. Secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia masih menghadapi tentara sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat sebagai berikut. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada KNIP. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat ini juga sebagai upaya agar dunia luar menilai bahwa negara Indonesia sebagai negara yang demokratis. Untuk yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Keluarnya 3 maklumat tersebut mengakibatkan ketidakstabilan di bidang politik karena sistem demokrasi liberal bertentangan dengan UUD 1945 serta secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Yang selanjutnya yang terjadi pada masa 1949 sampai 1950. Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani antara Ratu Belanda dan pemerintah Indonesia yang menghasilkan keputusan antara lain, Konstitusi RI menentukan bentuk negara serikat federal yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. Selanjutnya, Konstitusi RI menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang selanjutnya, Muqaddimah Konstitusi RI menghapuskan jiwa dan isi pembukaan UUD 1945. Yang selanjutnya, sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, persetujuan KMB bukan penyerahan kedaulatan melainkan pemulihan kedaulatan. Berdirinya negara RI dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai satu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Persatuan dan Kesatuan, sebagaimana dalam alinea keempat bahwa pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang selanjutnya ada pada masa 1950 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi negara RI dibubarkan dan dibentuk negara Republik berbentuk kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menurut UUD 1950, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintah parlementer, bukan lagi presidensial. Jadi, meskipun UUDS masih bersifat unitaristik dengan bentuk negara kesatuan, namun jiwanya berbeda dengan Pancasila, Proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemilu 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan tidak stabilnya pada bidang Poleksos Budhankam. Untuk yang selanjutnya ada pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai tahun 1965.
Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya terjadi pelaksanaan pemerintahan Orde Lama sampai tahun 1966. Akibat adanya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, pemberontakan G30 SPKI akhirnya dapat digagalkan berkat kewaspadaan dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat. Rakyat menghendaki agar PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Namun, tuntutan rakyat kurang mendapat tanggapan yang memuaskan dari pemerintah atau presiden. Yang selanjutnya ada pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat. Karena Orde Lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto, dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Tugas pemegang Super Semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang selanjutnya terjadi pada masa reformasi sampai dengan sekarang atau 1998 sampai sekarang. Di zaman ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu membawa bangsa pada taraf demokratisasi seperti halnya yang menjadi tuntutan di era reformasi. Sampai saat ini masih banyak terjadi korupsi yang justru dilakukan oleh para pejabat negara, padahal mereka adalah wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu dan kompeten untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat dan membawa kepada kesejahteraan. Selain itu, masalah kemiskinan, kekerasan atas nama agama, dan kebebasan beraspirasi pun masih terjadi di zaman ini. Frans Magnus Suseno dalam tulisannya mengungkapkan bahwa akar dari permasalahan kesejahteraan rakyat, kekerasan atas nama agama, sikap kurang demokratis adalah perilaku korupsi yang semakin hari semakin menggerogoti bangsa ini. Korupsi itu merusak kejujuran bangsa sehingga demokrasi dan kesediaan mengakui perbedaan tidak bisa tercapai. Keadaan seperti itulah yang mencoreng nilai-nilai dasar dan asas dasar Pancasila. Pada penjelasan tersebut, ada nilai-nilai yang dapat diteladani. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia yang beragam agamanya, namun kita tetap bersatu tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Yang kedua, perasaan senasib dan seperjuangan. Bangsa Indonesia dari berbagai daerah yang merasa sama-sama dijajah menimbulkan keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air. Rela berkorban demi kemerdekaan NKRI tanpa pamrih. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perjuangan menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Yang kelima, tidak bergantung pada bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil keputusan bangsa Indonesia sendiri, bukan karena pemberian Belanda atau Jepang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.